di balik hamparan perbukitan yang tenang, di antara lembah yang hijau dan segar, tersembunyi sebuah desa yang memancarkan keindahan dan kearifan. Desa Cukilan terletak di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Merupakan permata tersembunyi yang kaya akan nilai budaya dan potensi alam yang melimpah. Cukilan bukan sekedar nama, melainkan sebuah simbol dari kekuatan gotong royong masyarakatnya yang harmonis. Dengan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, desa ini tumbuh dari akar kearifan lokal yang kuat, menyatukan generasi dalam satu tujuan, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Dalam setiap sudut desa, kita bisa merasakan semangat kehidupan yang mengalir, dari kebun-kebun yang subur hingga aliran sungai yang jernih. Setiap elemen di Cukilan berbicara tentang cinta dan dedikasi penduduknya. Mereka bukan hanya tinggal di sini. Mereka menghidupi desa ini dengan penuh pengabdian dan harapan. Disinilah, di tengah panorama alam yang memukau, kita menemukan lebih dari sekedar tempat tinggal. Cukilan adalah tanah kehidupan, tetapi juga sebagai harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Menjadikan dirinya tidak hanya sebagai desa, di mana setiap senyuman, setiap cerita di sini, dan setiap langkah menciptakan jalinan yang erat antara manusia dan alam. Dengan semangat yang tak kunjung pudar, Cukilan terus melangkah maju. Desa Cukilan, sebuah permata tersembunyi di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, adalah desa yang memiliki luas wilayah mencapai 621,18 hektar. Masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani, mengolah lahan subur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjual hasil pertanian ke pasar. Pemerintahan Desa Cukilan dipimpin oleh kepala desa yang visioner dan berkomitmen terhadap kemajuan desa. Melalui musyawarah desa, berbagai program pembangunan dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan partisipasi warga. Layanan publik seperti administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dasar, dan program sosial dijalankan dengan baik berkat koordinasi yang solid antara perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Infrastruktur terus dibangun berupa jalan desa, diperkeras, jembatan diperbaiki, dan saluran irigasi diperluas untuk mendukung sektor pertanian. Wilayah ini dibagi menjadi beberapa dusun yang masing-masing memiliki ciri khas dan potensi lokal yang unik. Mari kita telusuri lebih dalam setiap dusun yang ada di Desa Cukilan. Dusun Kerajaan dengan luas wilayah sekitar 80 hektar. Dusun Kerajaan merupakan tempat di mana penduduknya tidak hanya bertani, tetapi juga memelihara ternak. Dusun Pakelan atau Kerajaan 2 dengan luas 65 hektar. Dusun Pakelan terkenal dengan kebun sayur dan buah-buahan. Penduduknya aktif dalam agribisnis, memanfaatkan lahan untuk budidaya berbagai jenis sayuran organik yang semakin diminati oleh pasar. Di dusun ini terdapat makam tokoh penyebar agama Islam di Desa Cukilan, Ki Ageng Cukil Wanakusuma. Beliau berasal dari Tuluwatu, Magelang, dan merupakan orang pertama yang menetap di Desa Cukilan. Sejak kecil, Ki Ageng Cukil Wanakusuma telah mendalami ilmu agama, ilmu peperangan, dan ilmu kanuragan. Saat beranjak dewasa, ia menjadi abdi dalam prajurit Kerajaan Yogyakarta dan mendapatkan nama tambahan Wanakusumo, sehingga dikenal sebagai Ki Ageng Cukil Wanakusuma. Sebagai penyebar Islam, Ki Ageng Cukil Wanakusuma memiliki pengaruh besar dalam perkembangan agama Islam di Cukilan. Hingga saat ini, makamnya masih dianggap keramat dan banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Peziarah datang untuk berdoa dan menghormati jasanya dalam penyebaran Islam.
Salah satu tradisi Islam yang masih bertahan di Cukilan adalah tradisi saparan yang dilaksanakan setiap bulan Safar dalam kalender Islam. Tradisi ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada Kamis Pon dan Jumat Wage, dan diikuti oleh masyarakat setempat serta warga dari luar desa. Tradisi ini bertujuan untuk tilik kubur, yaitu ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Dusun Salak memiliki luas sekitar 75 hektar. Dusun Salak dikenal dengan hasil pertaniannya yang melimpah, terutama buah salak yang manis dan segar. Dusun Patron luasnya mencapai 70 hektar. Dusun Patron dikenal sebagai penghasil padi berkualitas tinggi. Dusun Banjaran, Cengklik, dengan luas wilayah sekitar 80 hektar. Sebagian besar warga Banjaran Cengklik bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, disertai usaha sampingan seperti beternak dan kerajinan rumahan. Sebagian besar masyarakat Banjaran Cengklik menggantungkan hidup dari sektor peternakan. Warga beternak sapi, kambing, maupun unggas yang menjadi sumber utama pendapatan keluarga. Dusun Gejugan memiliki luas 70 hektar. Dusun Gejugan dikenal sebagai pusat kerajinan tangan. Kerajinan tangan di Dusun Gejugan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mencerminkan kreativitas, budaya lokal, serta kearifan masyarakat pedesaan. Dusun Banjaran Gunung memiliki luas 85 hektar. Dusun ini dikelilingi oleh pegunungan yang memberikan udara sejuk. Pertanian merupakan sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian Desa Cukilan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun penggarap. Lahan pertanian di desa ini terbagi menjadi sawah dan ladang. Sawah umumnya ditanami padi sebagai komoditas pokok yang menjadi sumber pangan utama masyarakat. Sementara itu, ladang dimanfaatkan untuk menanam jagung, singkong, ketela, kacang-kacangan, serta berbagai jenis sayuran. Di sini awal cerita KKN kami dimulai. Pada tanggal 15 Uli hingga 26 Agustus, kami menjalani kuliah kerja nyata KKN di Desa Cukilan, sebuah desa yang penuh dengan kehangatan, kebersamaan, dan pengalaman berharga. Di sini, kami belajar hidup bersama masyarakat, saling berbagi ilmu, serta turut berkontribusi dalam berbagai kegiatan. Mulai dari mengadakan bimbel untuk adik-adik SD dan SMP setiap Rabu malam. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Banyak adik-adik yang minat dan datang untuk belajar bersama. Kami membantu guru PAUD dalam membuat kreasi untuk menghias kelas. Membantu proses belajar di TPQ seperti membaca Al-Quran, praktek sholat, dan lain-lain. Kami pula berpartisipasi dalam pengisian materi Ibu-Ibu PKK, yaitu sosialisasi pembuatan sabun cuci dari minyak jelantah. Ibu-ibu sangat antusias dengan materi kami dan menyimak materi kami dari awal sampai selesai. Kami juga melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah, yaitu cara menggosok gigi yang benar, serta mengadakan senam sehat bersama setiap hari Jumat. Ikut serta membantu dalam pengadaan lomba kemerdekaan yang terlaksana secara meriah dan penuh semangat. Mengadakan senam sehat pada hari Minggu untuk warga sekitar, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Membantu menyiapkan konsumsi untuk pengajian atau bisa disebut rewang. Mengikuti pengajian rutinan setiap malam Jumat dan malam Senin. Kami pula memberikan materi pada saat posyandu berlangsung, yaitu sosialisasi stunting dan pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan berupa sari kacang hijau dan pisang raja.
membuat kegiatan lomba antar TPQ seperti lomba azan, mewarnai, dan hafalan Al-Quran. Kegiatan kami disambut baik oleh masyarakat, baik orang tua maupun anak-anak, sehingga acara berjalan dengan lancar dan meriah. Lomba kami adakan setelah sholat Jumat hingga mendekati waktu sholat maghrib. Untuk menambah semangat anak-anak, kami siapkan piala juga sebagai bentuk apresiasi sudah ikut berkontribusi dalam perlombaan. Kami juga menyiapkan konsumsi agar adik-adik bisa menunggu giliran dengan nyaman dan tidak bosan. Selain piala, kami juga menyiapkan makanan ringan berjumlah banyak sebagai hadiah tambahan. Kami juga berbaur dengan warga dalam aktivitas sehari-hari. Tak hanya membantu dalam pelaksanaan lomba, kami ikut memeriahkan dengan mengikuti lomba bersama Karang Taruna setempat. Dari situlah kami merasakan kedekatan yang tulus antara mahasiswa dan masyarakat. Kekompakan masyarakat dalam segala hal membuat kami merasa dirangkul dan diterima baik. Saat kegiatan tirakatan berlangsung, kami merasa senang dengan keakraban sesama tetangga, gotong royong menyiapkan acara. Rendang daging, gulai kambing, jajanan pasar, bahkan daging ayam, dan masih banyak lagi terjejer rapi di tengah tempat acara. Tidak ada perbedaan antar kami dan masyarakat. Kami diberi door prize dan makanan begitu banyak. Kami juga melakukan kunjungan di kantor Balai Desa Cukilan. Namun dikarenakan masih tahap pembangunan, kami hanya memiliki waktu yang terbatas. Untuk menguji tingkat konsentrasi sebelum pembelajaran berlangsung, kami mengawali pembelajaran dengan ice breaking. Selain pembelajaran di dalam ruang kelas, kami juga membantu dalam persiapan lomba jambore. Untuk penutupan bimbel yang kami adakan setiap Rabu malam, kami mengadakan nonton film bersama. Kami memilih film kartun dengan tema Jangan Pantang Menyerah dan Terus Berjuang. Kami ikut memeriahkan karnaval yang diadakan Karang Taruna dengan baju seadanya. Acara berlangsung sangat meriah, kekompakan warga, totalitas setiap warga membuat kami kagum. Tak lupa dengan semangat Karang Taruna dan kerja kerasnya sehingga acara berlangsung sangat meriah. Dari anak-anak dengan stroller ataupun sepedanya hingga kakek nenek dengan sepeda motor yang sudah dimodifikasi membentuk seperti kapal, tank, dan masih banyak lagi. Kreativitas warga mulai dari kostum yang harus membuat sendiri, konsep, tarian, maupun sound pengiring menjadi penilaian juri untuk mencari juaranya. Kami sangat bersyukur mendapatkan kepala desa yang baik dan mengayomi. KKN bukan hanya tentang mengabdi, tetapi juga tentang menemukan arti kebersamaan dan keluarga di tempat yang baru. KKN